Bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God brings me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God leads me into life. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Ayub 14 ayat yang pertama sampai ke 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Tuhan, masakan Engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan wajah-Nya kepada mereka untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah Kau tetapkan sehingga tidak dapat lagi dilangkahinya, hendaklah Tuhan Kau alihkan pandangan-Mu daripadanya agar ia dapat beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Pohon masih dapat bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia kembali
setelah diciumnya air, lalu dikeluarkannya ranting seperti selai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah lagi ia. Bila ia binasa, di manakah tempatnya? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak dapat bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak dapat terjaga dan tidak dapat terbangun dari tidurnya. Ah Tuhan, kiranya Engkau sembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Lindungilah aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian, ingatlah aku kembali Tuhan. Kalau manusia mati, dapatkah dia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Kasihani aku ya Tuhan.
aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu. Ya Tuhan, sendirian berlindung-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku bertahanku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan Engkau akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung. Kedalam tangan-Mu serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Tuhanku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuhku. Tuhan wajah-Mu pun bercahaya. Atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai ke 8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani,
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, Tuhan, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Seraku berikan hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku berikan hatiku, Dia selalu sambut cintamu. Yesus terangku berikan hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku berikan hatiku, Dia selalu sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangku pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangku pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangku pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu.
bersatu di dalam doa sebelum kita membaca akan Injil Yohanes 19. Mari kita berdoa. Tuhan, di Sabtu sunyi ini, di mana alam maut itu menjadi bagian yang Engkau harus lalui, padahal Engkau Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia. Engkau rela hadir di alam maut untuk mengasihi kami semua. Tuhan, biarlah di dalam sunyi, di dalam kegelapan alam maut, kami mendapatkan akan hikmat dari firman yang kami akan baca dan yang kami renungkan, supaya hidup kami boleh terinspirasi dengan cinta kasih Tuhan yang mau berkorban bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai 42. Dikatakan demikian, Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh dekatnya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan akan kematian Tuhan, apakah membuat kita sama dengan murid-murid pada waktu itu merasa putus asa? Orang yang kita harapkan adalah Mesias, pembebas daripada manusia. Dia adalah orang yang perkasa, ya, karena keajaiban yang dia lakukan. Tetapi akhirnya harus berakhir di kematian, sama seperti manusia. Saudara, kalau bicara tentang kematian, saya baru dikasih tahu ya, udah 3 kali saya kesini ya, bahwa orang-orang Palangkaraya ini juga ada hebohnya ya pada masa Paskah ya. Siapa yang pergi ke sana? Ke tempat kematian, kata kekuburan ya. Orang Batak biasanya ada kekuburan itu kapan Bapak? Atau cuci muka, kasih rokok sama tulang begitu. Sampai nanti pagi. Oh, nah itu perlu dikritis ya. Walaupun pelan-pelan kita ini sudah kenal Tuhan ya. Budaya itu boleh, tetapi kalau budaya bertentangan dengan iman, maka budaya itu kita pelan-pelan ngomong. Tapi pelan-pelan, jangan sampai berantem. Pokoknya semua pelan-pelan ya, pelan-pelan dan baik ya. Orang kita kalau mau membicarakan iman itu harus baik ya. Kalau di tempat saya banyak jemaat saya orang Tionghoa ya, dia harus ada sembayangannya. Ya kita bilang pelan-pelan dan baik-baik ya. Itu proses, tidak bisa manusia dipaksakan. Tapi harus bilang, harus ada niat untuk mengatakan buat apa arti cuci muka. Waktu saya ke Sumba, Sumba Barat, Tengah Timur, tiba-tiba ibu ayo kita lihat, kita akan lihat orang mati meninggal di sana. Lalu meninggal itu adalah kemudian dengan, karena mungkin tidak selalu dirayakan ya, karena waktu kematian itu bisa lama karena masalah biaya ya.
Jadi bukan itu masalah biaya, masalah apa-apa, terus mereka mungkin pakai kerbau harus atau pakai kuda, ya. Atau kalau yang udah kita itu mungkin banyak juga babi. Waktu itu yang saya saksikan babi ya. Jadi babi kayak ditikam gitu ya. Apa di sini orang Sunda ya. Ditikam, dilihat hatinya, dipersembahkan kepada nenek moyang. Kalau hatinya kurang merah, katanya kurang bagus matinya. Lalu ada ayam lagi, dipakai ayam. Ayamnya juga dilihat hatinya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah basis daripada tempat-tempat orang Kristen ya. Nah, kita juga harus ini ya, banyak orang Kristen tempat-tempat itu kuat sekali budayanya. Sampai sebenarnya apakah iman itu berjalan? Makanya sulit sekali. Saya sudah 7-8 tahun punya hati buat orang Timur ya. Kenapa? Saya ini orang Batak tapi Tuhan panggil ya udah lama di Jawa 30 tahun ya. Kemudian Tuhan panggil terakhir-terakhir ini makanya ngajar di Kupang ke timur. Kenapa? Nggak tahu. Karena tubuh saya, hidup saya udah untuk Tuhan. Saya tidak ada budaya lagi. Menurut saya harus begitu. Tapi kalau mau saya ngomong gitu orang Batak nggak boleh ya. Tapi saya tidak ada lagi hati buat siapa, buat siapa, buat siapa, buat siapa di mana Tuhan utus. Tidak ada lagi saya membedakan suku, suku orang, agama juga. Teman-teman Muslim saya banyak. Saya kan studi lagi. Begitu studi lagi saya semuanya adalah kiai-kiai ya atau mereka yang ngajar di ayat terus manggil saya Umi. Ya saya dipanggil Umi, bayangin. Kemudian dikasih kerudung sama mereka. Umi, jadi mereka tahu saya pastor. Tapi karena saya bermain dan saya menghormati mereka, Umi jadi Islam saja Umi. Oh gitu ya, jadi Islamisasi rasanya. Tapi saya menghormati ya, kita menghargai karena masalah iman itu adalah Tuhan punya ya, kita memberitahu. Jadi saya punya misi ya, saya berteman dengan Muslim apa, nggak usah saya ngomong ya juru selamat satu-satunya, tetapi mereka melihat saya seorang pastor yang mengasihi mereka, hati ada buat mereka, mendoakan mereka dan lain sebagainya. Bahkan ada orang Madagaskar ya, ini waktu saya 20 menit ya. Kasih tahu saya juga ya, ibu 5 menit lagi gitu ya. Saudara, masalah mati-mati ini ya, ada orang di kelas saya ada orang Madagaskar ya. Jadi dia dari sana Kristen. Terus kemudian dia kuliah di Jogja S2, dia kayaknya ada punya istri lagi, siri-siri gitu ya. Terus pindah lagi ke Surabaya S3, ada main perempuan lagi gitu ya. Tapi kurang tahu itu orang lain ya. Habis itu dia mati. Saudara dia mati. Jadi dia belum selesai S3-nya pintar ya. Mati. Bukan masa pandemi tapi bukan karena pandemi. Tak tahu mati karena apa ya. Dan dia sudah masuk Muslim. Habis itu keluar dari sana kan dia tidak mengerti dia masuk Muslim. Kemudian dia bilang, tolong ketua prodi itu karena ketua prodi itu adalah Katolik, tolong dikuburkan secara Kristen dong. Kemudian ketua prodi itu WA saya, ibu pendeta tolong ya. Oke saya siap saja ya. Di kampus kan dapat tugas lagi ya siap saja. Tetapi berantem teman saya. Dia sudah jadi Muslim, ya kan? Gini, dia udah pernah masuk langgar, udah segini. Terus saya bilang sama ketua prodi, arwah kita nggak usah rebutan, arwah nggak usah rebutan, biarkan saja itu urusan Tuhan dong. Kita ngalah. Jadi kalau orang-orang Muslim kita harus ngalah ya. Saya mau mengisahkan gini, dunia kematian ini sebenarnya menurut kita itu menakutkan atau tidak? Menakutkan, masih menakutkan. Tapi orang-orang yang saya layani, mak itu, mau saya doakan nanti umur berapa mak? Ya, nah, mau 150 ya? Gak mau cepat, ya toh? Nah, artinya dia 150 kelamaan ya orangnya, ya 125 kelamaan, 90 juga kelamaan. Saya juga mau minta Tuhan 85 sampai 90 pun sehat ya, supaya saya masih bisa kerja ya sekarang. Artinya ini suatu nego aja supaya dipanggil Tuhan kayak mau berkarya. Nah kematian itu tergantung bagaimana kita memaknai ya kan kematian itu. Memang bersedih karena Tuhan mati seolah-olah kalau kita posisinya sebenarnya kita sudah tahu Tuhan bangkit kan, kita sudah lewat. Tapi murid
murid-murid pada saat itu bersedih. Mereka kayak putus harapan, bahkan jadi malu. Mereka jadi takut sama orang Yahudi karena sedih. Tuhan mereka, guru mereka, jagoan mereka itu kalau politik ini kalah gitu ya, 1-3 itu. Jadi jagoan mereka tuh kalah, Tuhan Yesus kalah. Habis itu mereka sama orang Yahudi, mereka menutup diri dan lain sebagainya. Itu orang, ada tadi saya bilang orang Sumba, orang sini ya, teman saya mati. Memang kematian seolah-olah mencekam. Tapi kita punya pengertian baru dengan tema kita hari ini. Temanya apa hari ini? Kemuliaan Kristus dalam kesunyian, dalam kematiannya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti juga orang Toraja, dia akan taruh mayat itu di pohon kalau masih muda. Kemudian kalau lebih sosialnya baik di batu-batu paling tinggi. Tapi mereka tidak langsung kasih kubur karena butuh biaya mahal sekali untuk orang mati ya. Itu menghormati. Ntar 3 tahun sekali sini ada orang Toraja. 3 tahun sekali ganti itu baju mayatnya ya. Diganti lagi. Mau gantiin baju mayat. Tapi bagi mereka digendong-gendong nggak apa-apa, orang yang mereka sayang ya. Jadi artinya gini, ada beberapa orang merasakan bahwa mayat itu harus dihidupkan di tengah-tengah lagi, seolah-olah hadir, seolah-olah tidak mau menerima sebuah keterbatasan bahwa manusia itu ada waktu selesai. Kita ini ada waktu selesainya. Boleh minta sama Tuhan. Yang suami istri siap-siap ya. Pasti ada salah satu yang mati duluan kan. Bu Agustina bukan nakutin, tapi kalau orang konseling itu kita harus menyiapkan suami istri. Jangan pikir renteng-renteng berdua mati juga berdua, begitu benar ya. Ada salah satu dan saudara harus siap kalau pasangannya meninggal ya. Karena kita kalau mau jalan sama Tuhan kita harus juga rasional. Kematian itu tidak diterima. Kematian itu seolah-olah dengan budaya ini tidak diterima. Dijadikan kalau di Bangkok itu lama sekali ya menjadi wisata. Ya, orang-orang itu diawetkan ratusan tahun untuk dilihat-lihatnya itu karena sosialnya tinggi. Saudara, kematian itu bukan sesuatu yang mulia sehingga perlu dihidup-hidupkan lagi. Tapi saya mau mengatakan, apa beda dengan kematian Kristus? Apa beda? Yesus sama-sama mati karena dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dia benar-benar mati. Tapi apa bedanya? Karena waktu 20 menit saya harus jawab sendiri ya. Saya ini orangnya suka bercanda. Jadi dalam kesunyian kita memang serius, tapi bercanda juga boleh ya. Karena sebenarnya kita ini bergembira kok punya Tuhan itu ya. Ini kita sedang merasakan kematian Tuhan, tapi Tuhan sudah telah mati. Itu masalahnya itu ya. Saya ini orangnya rasional sekali, sangat rasional ya. Jadi teman-teman pendeta saya yang laki-laki itu melankolis, nangis-nangis. Saya nggak suka nangis-nangis. Yang perempuan, pendeta perempuan lebih rasional. Kenapa ya? Makanya orang kayak saya nggak menikmati film itu, nggak menikmati. Halah, nangis-nangis bohong gitu. Dalam benak saya nangis-nangisnya bohong gitu ya. Jadi nggak bisa menikmati film saya. Ya kadang-kadang saya rasional sekali dia begini. Jadi ini kita sebenarnya udah bergembira ya. Cuma kita merasakan compassion terhadap murid-murid pada waktu itu, dan kita harus mengambil makna daripada kematian. Tadi pertanyaan saya, apakah sama kematian Yesus dengan kematian manusia lainnya? Beda. Dia mati itu inisiatif, dia menyerahkan nyawa. Dia tahu dia akan bangkit 3 hari. Kalau orang-orang mati karena memang putus kuasanya, tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa, saya tanya. Saya bilang tadi saya mau umur 85 sampai 90 ya. Mama saya 80, agak tinggi lah anak lah ya, 85 sampai 90 gitu ya. Kalau ternyata saya meninggal 75 bisa nggak? Ya bisa saja. Ya, artinya gini, kita nggak punya kuasa, cuma permohonan. Itulah manusia ada batas, tidak punya kuasa, jangankan mati. Sudah sakit aja kita orang nggak sapa kita, bisa saja gitu ya. Tapi kan kita nggak tuntut orang untuk nyapa kita ya.
kita harus tahu ya, hidup kita ini ada batasnya ya. Saudara, waktu kerja, waktu punya jabatan, waktu punya ABC, orang hormat pada kita ya. Pendeta juga begitu. Tapi kalau pendeta itu menikmati kehormatan seperti itu, dia kalau emeritus, jabatan nggak bisa lagi, dia akan kelihatan kayak nggak berguna. Padahal bodoh seperti itu. Kita ini berguna karena Tuhan. Mau ada jabatan, mau gak ada jabatan, mau apa, pelayanan semua berguna ya. Jadi dalam pengertian kita harus siap seperti itu ya. Dan mati apalagi keterbatasan. Dari dikasih Tuhan tadi saya katakan Yesus mati mulia. Pertama, kematiannya karena sebuah visi kehidupan. Supaya Anda dan saya hidup, dia perlu mati. Jadi dia mati bukan mati karena dirinya, mati karena kita. Itulah mulianya. Banyak orang yang dihidupkan seluruh dunia. Seluruh dunia bertobat, cukup darah Kristus itu. Ya, menghidupkan. Jadi matinya adalah mati yang punya visi. Anda dan saya juga terinspirasi. Kita ini hidup, kalau kita matinya di dalam kematian kebenaran, kita juga orang-orang yang mulia. Kedua kematian Yesus tadi pertama dia menyerahkan nyawanya. 3 hari kemudian dia tahu dia akan bangkit. Ya, kemudian juga dia adalah di dalam kematiannya dia tidak ada kekura-kura. Kalau kita kan ada masa fana ya, ada masa sekarang kita hidup, ada kefanaan dan kekekalan ya. Kalau Yesus sebenarnya seluruh hidupnya adalah ilahi dan manusia. Istilah kerennya true nature ya. 2 natur ada dalam diri Yesus, ilahi dan manusia. Dan itu tidak berkurang karena dia mati. Dia tetap mulia karena dia tetap Allah. Ya, jadi kematiannya tidak menghalangi kealahannya. Statusnya sebagai Allah. Jadi kita terbatas tetapi dia adalah tahu kebangkitannya. Kita terbatas tetapi dia itu justru berinisiatif menyerahkan nyawanya. Kematian Kristus juga tidak sama dengan manusia. Karena kalau kita tahu kematiannya, kalau manusia dari debu kembali kepada debu. Yesus adalah tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, jadi kita melihat bahwa kematian Yesus itu bukan fana, bukan ketakutan, bukan sesuatu yang hina. Itu pandangan manusia. Murid-murid punya pandangan manusia, ya. Tetapi setelah murid-murid tahu bahwa Yesus bangkit dan lain sebagainya, kemuliaan itu ada pada dia. Saudara, tadi kita membaca 1 Petrus dengan latar belakang ini, hidup sebagai manusia. Ini mereka ada di dalam kesaksian diaspora. Oleh karena itu mereka juga hidup mereka kayak apa? Apakah mereka ada di dalam kegelapan, anak-anak Allah, atau mereka bersaksi sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara, kita ini kembali inspirasi kematian Kristus adalah inspirasi kehidupan kita juga mulia ya. Kemarin saya katakan kemuliaan kita bukan masalah uang ya. Ingat, kemuliaan kita bukan masalah jabatan. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan, kemuliaan kita adalah hidup dalam kebenaran, hidup percaya Tuhan. Saudara, orang lain punya nilai dalam dunia ini, tapi kita ini punya nilai iman, dan kita hidupi nilai iman itu karena kita tahu bahwa kita ini mulia. Punya jabatan, gak punya jabatan, hidup dalam kebenaran. Kalau masalah kemarin ulang-ulang, karena saya ini kenapa ya suka berperan masalah materinya, karena orang sangat mudah sekali bicara kalau materi kita hormat-hormat sama orang. Jangan ya, kita ini menghormati orang yang cinta Tuhan. Embok-embok ya, tahu ya embok-embok ya, orang sederhana kalau dia cinta Tuhan kita lebih hormat ya. Jadi kemuliaan kita bukan terletak kepada jam kita, HP kita, mobil kita. Ya, kalau Tuhan berikan berkat, belilah. Kita nggak dilarang kok ya. Apa yang kita mau beli ya. Tetapi kita juga terbatas. Ada dana sosial kita, ada dana yang kita nikmati ya. Jadi buah Agustina juga bukan orang. Ya, kalau itu kita harus sederhana. Padahal punya uang nggak apa-apa. Mau jalan-jalan ke luar negeri juga nggak apa-apa. Asal kita bukan bukan itu kemuliaan kita. Kemuliaan kita adalah ketika kita di anak Tuhan. Amin. Ketika kita diselamatkan Tuhan. Ketika Tuhan sayang pada kita. Hidup kita itu berharga. Jadi jangan main-main orang sama hidup kita juga. Hidup saya ini berharga ya.
Saudara, hari ini kita sudah diperlihatkan, walaupun saya kesian ya dengan orang yang 271 triliun korupsi. Saya sih kesian karena itu menjadi dia akan dibully terus dengan situasi di mana. Tapi ya itulah ya, dalam perjalanan kehidupan hati-hati. Kita hati-hati, jangan menerima apa-apa yang memang bukan hak kita, ya, apa-apa yang tapi itu pembelajaran. Tapi kalau kita di medsos nggak usah sampai maki-maki yang sama gitu ya orang lain, itu orang lain, nggak usah orang lain. Tapi bagi saya sebenarnya mari kita hidup hati-hati karena kita ingin mulia. Kematian Kristus memberi inspirasi kemuliaan. Anda dan saya mau mati, mau hidup, mau lama, mau sebentar, mau tinggal di mana, kemuliaan kita terletak pada hati yang cinta kepada Tuhan. Amin. Saat ini diberikan waktu kepada kita sekalian untuk dengan bersuara mendoakan doa permohonan kita. Secara bergantian boleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian menyuarakan apapun isi hati kalian yang ingin disampaikan kepada Tuhan secara bergantian satu persatu. Jika sudah tidak ada lagi yang menyampaikan doa pribadinya, kita akan sama-sama tutup di dalam doa Bapa kami. Hamba berdoa supaya jemaat Pos Palangkaraya ini terus bertumbuh cinta kepada Tuhan. Pelayanan dihidupkan karena cinta kepada Tuhan. Hidup sehari-hari, aktivitas sehari-hari penuh dengan nilai kebenaran. Sehingga berhati-hati hidup, berhati-hati kerja, berhati-hati bergaul, berkata, berpikir, karena kami ini mulia sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bersyukur untuk setiap saudara yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terutama dalam persekutuan kami di gereja-Mu ini. Biarlah hari demi hari kami boleh membangun relasi yang semakin erat, penuh dengan cinta kasih, sama seperti Engkau mengasihi kami. Biarlah kami semakin hari boleh merasakan cinta-Mu itu dan boleh menampakkannya bagi orang-orang sekitar kami.
Kami mengingat dalam doa kami sahabat-sahabat kami terkasih yang pada tahun ini harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Untuk keluarga Pak Mer yang kehilangan ayah, kakek yang dicintai. Untuk keluarga Kak Dewi yang kehilangan papa yang dikasihi. Untuk keluarga Pak Dede yang juga kehilangan orang tua yang dicintai. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyapa, menguatkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka terus merasakan cinta Tuhan, penyertaan Tuhan sekalipun mereka harus merasakan kehilangan. Ajar kami sebagai keluarga di dalam Tuhan untuk mengingat mereka dalam doa kami, menguatkan mereka, menemani mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri. Ketika mereka kehilangan, mereka tetap bisa menemukan ada keluarga yang Tuhan sediakan di tengah jemaatnya. Biarlah Tuhan, setiap keluarga yang pada tahun ini mengalami begitu banyak kehilangan, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan lukanya. Tuhan hadir menemani mereka. Kami yang ada di surga, kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebenaran Tuhan. Dalam hal ini Tuhan mengusulkan kami bersama-sama di sini untuk sama-sama merasakan bagaimana hubungan Tuhan. Kita merasakan kekhawatiran di masa-masa awal hubungan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami mendoakan kepada semua sahabat-sahabat kami di sini untuk yang mengalami masalah, biarlah Tuhan memberikan solusi atas setiap masalah mereka, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun itu menjadi pergumulan di tiap-tiap Tuhan. Sehingga senantiasa mereka tetap berserah kepada Tuhan sebagai pemberi solusi, sebagai pemberi penolong keselamatan atas semua permasalahan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan kepada anak-anak kami yang ada di jemaat ini yang juga studi, biar kalau senantiasa lagi semoga mereka juga awalnya tapi karena mereka harapkan senantiasa bisa tercapai. Dan kami selalu juga memberi doa atas keselamatan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami senantiasa sehat, senantiasa berkumpul, senantiasa selalu memikirkan Tuhan dalam suasana pribadi maupun suasana di dalam nama Kristus. Inilah setiap doa, pergumulan kami, seruan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan mampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya.
Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jika Dia ikhtiarku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku. Jika Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku. Jika Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku. Jika Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku. Jika Dia di pihakku, terhadap siapa aku gentar. Ibadat Taisih pada malam hari telah usai, saat hening bagi kita semua.